Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wadaka maf'ulun la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun royan suru nasron wa mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun yamuddu maddan wa mamaddan fahuwa maddun wadaka mamdudun mudda la tamudda mamaddun mamaddun mimaddun sona yasunu saunan wa masonan fahuwa soinun wadaka masunun sun la tasun masonun masonun miswanun Ghazwan wa mawjan fahuwa ghazun wadaka mahdufun urjuh la tawjuh mawjan 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 ala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amilun wadaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun ma'malun mi'malun Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, langsung aja ya, habis doa, habis baca waqiah. Itu mendungnya parah ini, takutnya hujan. Kalau hujan, wifi-nya lemot, begitu loh. Sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama la ta'malu mutaakhiratan lidufiha la ta'malu mahdufatan. Wa kama la ta'malu, dan sebagaimana bahwa tidak beramal apa hal itu masdariyah mutaakhiratan tuh kita tidak hujan dong kata begini mutaakhiratan khali jatuh akhir, alasannya lidha'fiha karena lemahnya khal mutaakhirah, la ta'malu tidak bisa beramal ama apa hal, mahdufatan khali dibuang. Maksudnya kan kemarin kalau hal jatuh amilnya yang jatuh belakangan, halnya duluan kan nggak bisa beramal kan. Nah apalagi kalau halnya dibuang, itu maksudnya wa kama la ta'malu mutaakhiratan lidha'fiha la ta'malu mahdufatan. Sungguh pun demikian, bi khilafi ma idza kana, berbeda bahwa jika ada apa al amilu amilnya fi itu kalian fi'lun ya, kurang alif, fi'lan khobarnya kana. Bi khilafi ma idza kana al amilu fi'lan mutasarrifan. Nah gitu. Kalau mutasarrifan kan fa-nya ada alifnya. Nah itu benar. Nah itu fi'lan, kalian kan fi'lun, kurang alif ditambahin. Fi'lan itu berupa fa'il, fi'il. Mutasarrifan yang mutasarrif. Masih ingat fi'il mutasarrif?
Fi'il yang bisa ditasrif lah kembangnya ya. Lawannya adalah fi'il jamid itu ingat bab hal. Au sifatan atau itu berupa isim sifat. Isim sifat jadi maksud isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, isim tafdhil ya. Termasuk ta'ajjub kemarin itu kan mesti beramal. Tusabbihu yang menyerupai apa sifat al-mutasarrifa pada fi'il mutasarrif. Wala mu'aridho dan tidak ada perkara yang melawan itu maujud. Isim fa'il wala mu'aridho dan tidak ada jenisnya perkara yang bertentangan itu maujud. Mimma dari keterangan marro yang telah lalu apa ma. Fa'innahu maka sesungguhnya kejadian ya juzu itu boleh apa khadfuhu membuang amil lidalili halai itu halai ada alifnya nggak kalian halai ini gitu harusnya lidalili halai ini karena dalil dua hal itu maksudnya itu harusnya ada. Nah kenapa dibuang? Nah, soalnya kan kakaulihi itu udah lain poin. Lidalili halai ini karena dalil dua hal yang di bawah itu lil musafiri rosidan mahdian gitu loh. Dan ntar dulu sampai contoh itu kakaulihi seperti ucapannya orang Arab lil musafiri bagi orang yang bepergian ngomongnya begini rosidan mahdian maksudnya apa? Rosidan hale orang yang mendapat petunjuk maksudnya mendapat petunjuk nanti belakangnya ada keterangannya mahdian hale orang ya sama yang mendapat petunjuk maksudnya apa? Rosidan mahdian aitan habu tegasnya berangkat siapa kamu rosidan mendapat petunjuk gitu loh ngerti maksudnya lah itu rosidan hal fiilnya dibuang gitu loh amilnya dibuang walil qadimi dan bagi orang yang datang mahdian makjuron hale orang yang mendapat upah. Nah maksudnya makjuron itu hale mendapat upah maksudnya mendapat duit yang banyak. Orang yang bepergian itu maksudnya kan berniaga kalau di Arab berjualan. Ngerti kan? Nah begitu pulang makjuron ai roja'ta bisa kembali siapa kamu dengan mendapat duit untung ya Mbak. Makjur itu upah, masih upah itu untung. Berarti kan segitu dulu. Soalnya kalau kepanjangan nanti ribet. Berarti kan ini agak bulat, tapi sebenarnya nggak bulat. Maksudnya begini, hal yang amilnya datang belakangan, halnya duluan kan kemarin lemah. Itu aja boleh halnya tidak amal. Begitu juga ketika hal dibuang. Ketika amilnya dibuang. Orang yang disebutkan jatuh akhir aja amilnya halnya lemah. Lah bagaimana kalau amilnya malah dibuang itu maksudnya wa kama la ta'malu mutaakhiratan lidhafiha la ta'malu mahdhufatan. Nah, berbeda bi khilafi ma idza kana al-amil fi'lan mutasarrifan. Beda kalau amilnya berupa fi'il mutasarrif atau isim sifat tapi yang menyerupai fi'il mutasarrif. Nah, kalau itu kan kemarin tetap boleh. Ngerti kan? Boleh dibuang, boleh jatuh akhir kan gitu. Yang enggak boleh itu apabila fi'ilnya berupa amilnya berupa fi'il jamid atau isim tapi yang tidak mempunyai makna huruf. Ingat. Itu kaitannya ke sana. Itu kan masalah sulit. Seperti hadza ba'li saikhon. Hadza kan isim isyarah. Berarti kan mempunyai makna usiru
Tapi dalam hadza nggak mewakili huruf usiru, ingat itu. Nah, itu makanya kan sulitnya di situ. Berbeda dengan kalau amilnya fi'il mutasarrif atau sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif. Kalau itu wala mu'aridho mimma marro, enggak, itu enggak ada pertentangan. Kalau itu kan memang diperbolehkan. Ingat enggak? Nah, ini agak belit, agak berbelit kalau enggak paham. Kalau yang seperti itu, maka fa'innahu yajuzu khadfuhu li dalili khalaini. Itu tadi yang saya bilang, itu yang tepat, khalaini, nunnya dibuang, maka kembalikan. Seperti ucapan orang kepada musafir, orang yang bepergian, rosidan, mahdian. Maksudnya rosidan, kamu berangkatnya. Ya, saya tulis nggak mau, biar nggak kayak kalian. Ini kenapa nggak lu hapus, buntet? Begini, kamu ngapus, udah keluar. Perhatikan, ini apa namanya, agak jelimet. Saya ulangi nih biar nyambung kalian. Kalau amilnya hal berupa fi'il mutasarrif atau isim sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif, kan halnya boleh belakangan, boleh duluan. Oke, dibenarkan. Nah, itu kalau dalam bab kemarin kan 3 kaitannya. Yang ketiga apa namanya, ada hal yang wajib jatuh belakangan, seperti halnya berupa jumlah khaliyah, oke? Atau halnya amilnya berupa tadi fi'il isim yang apa namanya tidak mewakili hurufnya fi'il, seperti isim isyarah hadza ba'li saikhon. Oke, ingat, kalau hal yang amilnya lemah itu hal tidak boleh mendahului amilnya, maka bagaimana hal itu dibuat amilnya? Nyambung maksudnya? Nah, sungguh pun demikian, bukan berarti bertentangan dengan amilnya hal, maksudnya yang berupa fi'il mutasarrif atau isim sifat yang menyerupai fi'il mutasarrif. Bahkan di orang Arab berlaku ada hal, itu contoh tadi, rosidan, mahdian, mahdian. Tuh, ini dua-duanya hal. Diperhatikan. Ini hal, mahdian juga hal. Ada orang mau pergi musafir, kamu ngomong rosidan, nah itu ambilnya dibuang. Kalau ditakdirkan tadhabu, kamu pergi, rosidan. Nah ini kan sahibul kalian kan siapaan? Anta yang dibuang kan? Nah ini loh, amilnya tadhabu dibuang, kamu berangkat karena kamu musafir, tapi rosidan hale orang yang mendapat petunjuk. Mau dibangunin. Ayah. Ini lagi nelangin pelajaran. Nah, bukan cerita ngarang-ngarang. Nah, ngantuk ayah, kacau dilarang. Oke, nyambung nih Pin. Don. Kalau yang kedua, mahdian mana? Tarji'u. Dibuang juga. Kembali siapa kamu? Mahdian. Kan fa'ilnya anta. Hale orang yang diberi petunjuk. Kamu berangkatnya enggak tersesat, pulangnya juga tetap selamat. Gamanya kan gitu. Tanda itu rosid dan mahdian, hal amilnya dibuang. Oke? Nah, itu maksudnya. Ini sulit loh saya bilang. Maka ini
ini kan dalam kitab syarah, nggak di dalam matan. Kalau dalam matannya nggak dibahas. Tuh, itu maksudnya. Maka perlu membutuhkan mutolaah yang intensif. Mutolaah. Makanya kan kasihan nih, kayak Aska yang sekolah-sekolah sore lah, pada nggak pada ikut. Ya biarin aja lah. Kalau nggak gitu kan nggak kelar-kelar kita kalau nungguin mereka pulang sekolah. Oke lanjut. Walil muhaddisi, dan bagi orang yang berbicara, kamu ngomong begini, sodikon, aina tokta sodikon. Nah, ayo kalau ngomong yang benar. Wakoli, aukoli, atau orang yang berbicara nahwu ayah sabul insanu al wakoli gitu ya. Nah ini ayah sabul insanu allan najma'a idhoma bala qadirina. Nah itu ayah sabu, apakah mengira siapa al-insanu manusia, mengira allan najma'a, pada bahwa tidak mengumpulkan siapa kami Allah. Apakah manusia mengira bahwasanya kami tidak mengumpulkan idhomahu, pada tulang belulangnya mereka. Akan orang mati udah hancur lebur tulangnya, acak-acakan. Loh iya kan? Nah dijawab bala qadirina. Nah itu loh, bala sendika dawuh Gusti, betul Gusti, betul ya Allah. Qadirina, engkau najma'uha, najma'uha qadirina. Itu loh, lafaz qadirina hal, tapi amilnya dibuang. Dalam ayat kan nggak ada najma'uha. Dalam ayat kan langsung bala qadirina, itu boleh. Gitu loh. Wa qaulika, dan seperti ucapan kamu musri'an, ngomong-ngomong musri'an, nyuruh umpamanya Rio disuruh bangunin anak cewek lelek, saya ngomong musri'an, buru. Oh, ngerti maksudnya? Lah musri'an liman, bagi orang pola yang berkata siapa man kaifa sirta, kaifa hali bagaimana, sirta berjalan siapa kamu, dijawab musri'an. Nah itu kan udah ada korena, udah ada pertanyaan, langsung dijawab dengan hal. Nah, musri'an, bagaimana kamu jalan, buru-buru. Oh, itu ambilnya dibuang, boleh karena udah ada korena. Waqad yajibu, nah ini lebih ekstrim lagi. Ini kalau di Alfiyah, ini pelajaran Alfiyah. Dalam kitab matan nggak ada. Jadi ini yang mau dibaca ini pelajaran Alfiyah. Waqad yajibu, dan terkadang wajib apa membuang amil. Fi mawadhi'a, dalam beberapa tempat. Al awalu, bermula yang pertama itu fil hali, dalam hal. An-naibati, yang menggantikan anil khobari, dari khobar. Kador bi Zaid dan Qaimah. Nah perhatikan ini kelas Alfiyah ini serius. Kalau makanya aku dulu serius tenan. Kador bi, seperti contoh dorbi, bermula memukulku, itu kan mubtada. Oke, memukul Zaid, dan pada Zaid sifatnya Zaid qaiman, hali orang yang berdiri. Tahu nanti ada, ntar kita lihat. Saya kok belum mutolaah. Nah itu khobarnya dibuang. Dorbi hasilun, kan gitu. Nah itu lafaz qaiman hal. Oke, amilnya adalah dorbi. Dorbi hasilun atau maujudun
pada Zaid apabila dia kok iman, begitu loh. Asal bermula yang kedua, fil hali di dalam hal al-waqi'at yang jatuh badalan hali menjadi badal minat talafuzi dari lafaz yang diucapkan, dari kalam yang diucapkan bil fi'li dengan fi'il fi taubihin dalam menunjukkan makna menjelek-jelekan. Nahu ako iman wakot qa'adan nasu. Nah, perhatikan lafaz ako iman itu asalnya ai atakumu ko iman. Ada orang songong, orang banyak kiai-kiai, banyak tokoh-tokoh, ada orang yang berdiri. Itu kan kata-kata ako iman wakot qa'adan nasu. Ako iman apakah hale orang yang berdiri? Nah, itu kan hal. Amilnya dibuang, oke? Nah, wakot kok ada hale betul-betul duduk siapa an-nasu manusia. Hai atakumu apakah berdiri siapa kamu? Kok iman hale berdiri. Paham ini? Nah, itu istilahnya fil hali al-waqi'ati badalan minat talafut bil fi'li. Hal yang mewakili lafaz talafut mengucapkan dengan fi'il. Itu ako iman. Itu kan langsung hal kan? Itu asalnya atakumu ko iman. Ngapain lu berdiri? Sementara orang-orang tua aja pada duduk. Nyambung maksudnya. Nah, itu lafaz ako iman. Terkibnya sebagai hal, amilnya wajib dibuang karena ada tujuan taubeh. Jadi langsung pada sasaran halnya. Kenapa kamu berdiri aja? Orang-orang aja pada duduk. Oh, nyambung nih. Paham gak? Itu dalam istilah namanya hal al-waqi'ah badalan minat talafut bil fi'li fi taubih. Wa fi ghairihi au fi ghairihi atau dalam lainnya taubih. Nahwu a'izan billah. A'izan billah ay a'udzu a'izan. Berlindung siapa saya? A'izan hale berlindung. Maknanya ay a'udzu a'izan gitu loh. Berlindung siapa saya? A'izan hale orang yang berlindung billahi kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, asalisu bermula yang ketiga. Saya kok belum baca kitabnya. Belum mutolaah saya. Apa tadi barusan mau ngaji aja kan saya nyuci keris. Nyuci keris dapat berapa? Itu 4. Lumayan lah. Karena besok saya mau pergi besok malam. Takut enggak berbedak. Saya cicil tadi. Lah baru sekarang saya mutolaah. Maksudnya enggak mutolaah langsung ngaji. Asalisu bermula yang ketiga, yang amilnya wajib dibuang. Al-mubayyinatu itu hal yang menjelaskan. Li ziyadatin untuk makna tambah, au naqsin atau kurang. Hal yang menjelaskan kurang atau tambahnya, tapi kurang dan tambahnya tadi bitadrijin. Tadrij itu dengan apa kalau sedikit-sedikit itu apa namanya selain itu bitadrijin ya tadrij itu dengan menyusul atau sedikit-sedikit. Maksudnya orang isi bak mandi kalau pakai ya orang pakai mesin juga kan nggak sekaligus sor gitu langsung penuh kan dikit-dikit dulu baru naik gitu kan sih maksudnya. Nah itu namanya tadrij. Tadrij itu bisa diartikan nyicil. Bitadrijin dengan sedikit-sedikit. Ya sama orang nuang air gelas ke kopi. Kan serot begitu dibuka termosnya atau pakai gayung kan sedikit-sedikit kan. Emang langsung segayung buas gitu. Aku berantakan kemana-mana. Ngerti kan? Nah itu namanya bahasanya tadrij.
gitu loh, sedikit-sedikit. Contohnya ka tasodak bidirhamin fasoidan. Seperti contoh tasod fil amar itu. Tasodak, sedekahlah siapa kamu bidirhamin dengan 1 dirham. Fasoidan, maka hale ke atas. Nah itu loh, soidan itu hal. Itu dalam konteks tadrij. Wastaro itu bidirhamin fasafilan, dan membeli siapa saya pada sesuatu bidirhamin dengan 1 dirham fasafilan, maka hale ke bawah. Ai famus iron bisafilan. Wa akhadtuhu, dan mengambil siapa saya, maksudnya mengambil, menukar, membeli gampangannya. Cuman bahasanya redaksinya akhadtuhu, pada sesuatu, pada barang, bidinarin, dengan 1 dinar. Tsumma rafi'an, tsumma rafi'an, kemudian hali ke atas. Saya beli itu sedikit-sedikit, beli motor, nabung 10.000, 100.000. Summa rafi'an, kemudian ke atas. Maksudnya kan kalau tiap hari 100.000, 3 bulan kan, sebulan kan berarti 3 juta. Nah kalau 3 bulan kan berarti 9 juta. Itu maksudnya. Wa akhadtuhu, saya beli motor, beli mobil dengan sedirham. Summa rafi'an, ke atas. Itu maksudnya. Lu ini kan ngajarin nabung. Duitnya jangan dihabisin, jangan buat jajan, buat dengerin nih pokok nih, buat beli mainan, ditabung duitnya. Waktihi, dan berilah siapa kamu pada fulan dinaron, pada sedirham aja. Summa naziran, kemudian di bawah sedinar. Udah jangan sedinar terus. Nah, summa naziran ini kan kurangi tapi sedikit nyambung nih. Nah, kan kalau yang tadi kan tambahi tapi sedikit. Nah ini kurangi sedikit. Nah itu maksudnya. Yang ketiga itu al-mubayyinah li ziyadatin au naqsin, tapi bitadrijin. Nyambung? Paham lah? Wala yu'tafu, dan tidak dibuat atof apa hal yang model begini. Mubayyinah li ziyadatin au naqsin bitadrijin, bi ghairil fa'i, dengan selain huruf atof fa. Wa summa, dan summa. Maka itu kan tadi bidirhamin fasoidan, istaro itu bidirhamin fasa filan, akhadtuhu bidinarin, summa ro fi'an. Huruf atofnya cuma 2. Kalau enggak fa, summa. Oke, kalau yang di atas kan kemarin pakai fa doang. Yang atas bahasanya apa itu kemarin? Yang lafaz mukarrar. Ingat saya masih. Yang lafaz terulang-ulang. Oke. Wa huwa min adfil jumal. Wa huwa, dan bermula ini mengatofkan. Itu min adfil jumali, termasuk golongan mengatofkan jumlah-jumlah. Aiza zahaba ad-dirhamu so'idan. Tegasnya hilang atau pergi apa dirhamu dirham so'idan, hale naik. Summa so'ida, kemudian naik apa dirham so'idan, ya hale perkali yang naik. Au safala, atau turun apa dirham safilan, hale turun. Wadhaba, dan pergi apa dirham rafi'an, hale naik. Au nazilan, atau hale naik juga. Udah titik. Itu amil-amil yang boleh dibilang halnya disebutkan tapi amilnya dibuang. Ada pada 3 tempat, wajib lagi. Wala yakunu, udah sedikit lagi. Wala yakunu, dan tidaklah ada. Nah ini udah lain nih poin. Hal
dan posisi susunan hal sudah selesai. Nah sekarang bahas sahibul hal. Wala yakunu, dan tidaklah ada apa sahibul hali, sahibul hal. Sahibul hal itu apa? Wahwa, dan bermula sahibul hal ma itu sesuatu kanat yang ada apa al halu hal, wasfan itu menjadi sifat, wasfan itu menjadi sifat, lahu bagi hal fil makna, di dalam maknanya. Tidak ada itu illa ma'rifatan, kecuali berupa isim ma'rifat ai fil ghalibi. Sahibul hal, sahibul hal itu orang yang disifati dengan hal. Umpamanya Zaid datang dengan menunggang. Menunggang itu identik dengan Zaid, karena yang disifati menunggang itu adalah Zaid. Nah, sahibul hal itu pelaku hal itu maksudnya. Kama sebab sahibul hal itu wajib berupa ma'rifat normalnya. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa fil amsilati, dalam contoh-contoh semua yang sebelumnya. Ya, contoh dalam ayat wala tamsi fil ardi maroha. Akan tamsi failnya anta. Anta marifat bukan? Marifat isim dhamir. Ja'a zaitun. Zaitun marifat bukan? Marifat orang nama. Ya gitu loh. Normalnya begitu. Li'anau, karena sesungguhnya sahibul hal mahkumun alaih, itu yang dihukumi apa alaihi atas sahibul hal. Mahkum alaih itu maksudnya apa? Kalau kata kalimat ja'a zaidun raqiban, itu kan raqiban disematkan kepada zaidun. Oke? Berarti kan ini sulit loh memahami mahkum alaih. Ada mahkum bih, ada mahkum feh, ada mahkum alaih. Mahkum alaih adalah orang yang disematkan hukum atasnya. Nah, nisbatnya ja'a zaidun raqiban itu menyematkan makna rukub, makna menunggang pada Zaid. Nah, kenapa sahibul hal wajib berupa ma'rifat? Ya karena sahibul hal itu mahkum alaih. Nyambung? Wal hukmu ala syai', dan bermula menghukumi ala syai' atas sesuatu, innama yata'atta, itu bahwasanya mudah apa al hukmu ala syai' ba'da ma'rifatihi, setelah ma'rifatnya syai'. Wali Allah yastabiha, dan supaya bahwa tidak samar apa hal bisifati dengan sifat. Finahwi qaulihim, dalam seumpama ucapannya orang Arab, ra'aitu rajulan raqiban, melihat siapa saya, rajulan pada seorang laki-laki, raqiban yang menunggang kuda. Nah itu rajulan itu kan nakirah, maka raqiban harus sifat. Nyambung? Nggak boleh raqiban itu ditakib sebagai hal. Kenapa? Lafaz rajulan kalau dijadikan sebagai sahibul hal itu berupa isim nakirah. Qala berpendapat siapa As-Suyuti, Imam As-Suyuti, fil asbahi wan nadhair. Ini kitab usul fikih. Dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, kitabnya besar, enggak besar-besar banget, hampir sama dengan tafsir Jalalain. Itu Al-Asbah wan Nadhair. Itu kaidah usul fikih. Mohon maaf, enggak semua santri, bahkan enggak semua kiai mampu ngajar kitab Al-Asbah wan Nadhair. Karena itu kitab usul besar. Paham? Kalau saya dulu ngaji sama Kiai Haji Al-Mahfud. Al-Mahfud itu yang sering kita fatihai. Yang saya nyebut ulama-ulama padi itu kan Mbah Mutamakin, Mbah Dura Salam, Mbah Sahal, Mahfud dan beliau itu.
saya ngaji al-asbah wa nadhair sama beliau. Makmur belum pernah ngaji al-asbah wa nadhair. Kalau dia nyantrinya nggak lama, nyantrinya nggak tekun, nggak bakal ngaji al-asbah wa nadhair. Karena itu hanya pesantren-pesantren besar yang ngajar usul fikih. Nah kalau lu pada petahan, pada alat mah gua baca antara al-asbah wa nadhair. Itu kaidah usul fikih. Imam As-Suyuti berkata dalam kitab Al-Asbah wa Nadhair begini. Wa idza istama'a, dan apabila kumpul. Apa ini kaidah loh. Apa an-nakiratu isim nakirah. Wal ma'rifatu dan isim ma'rifat. Gulibat maka dimenangkan apa al-ma'rifatu isim ma'rifat. Fatakuru maka berkata siapa kamu? Hadza Zaidun wa rajulun muntaliqaini. Fatun sabu atau fatan sibu muntaliqaini alal khal taghliban lil ma'rifah. Berarti kan ini kaidah keren sekali dan ini kaidah ada dalam kitab Al-Asbah wan Nadhair, kitab usul fikih yang jarang-jarang dibaca oleh santri, bahkan jarang-jarang dibaca oleh kiai. Kalau nyantrinya nggak lama, nyantri ya, orang belajar al-asbah wan nadhair, kalau nahwu sorofnya nggak jalan nggak bakalan paham. Tuh begitu kita, karena kita besar itu. Nih, perhatikan, hadza bermula ini orang itu Zaidun, wa rajulun dan laki-laki. Zaidun ma'rifat apa nakirah? Ma'rifat. Rajulun nakirah. Kan ada dua isim ma'rifat dan nakirah ngumpul, yaitu Zaidun dan rajul. Nah, halnya muntaliqah ini hale bepergian keduanya. Zaid sama rajul bepergian. Nah, fatan sibu maka kamu membaca nasab muntaliqah ini pada lafaz muntaliqah alal khali sebagai khal taghliban karena memenangkan lil ma'rifati terhadap isim ma'rifat yaitu lafaz Zaid. Nah kan tadi disebutkan kalau isim nakirah sebagai sohibul khal kan nggak boleh, tapi kalau isim nakirah ngumpul bareng isim ma'rifat maka dia dihitung isim ma'rifat. Nyambung kan? Ada orang bodoh bergaul sama orang alim, maka ketularan alim. Anggap aja nakirah itu orang bodoh, ma'rifat itu orang alim, maka orang bodoh tadi bisa kebawa menjadi orang alim. Ingat cerita Ashabul Kahfi, kan ada anjingnya namanya Kitmir. Karena bergabung dengan orang soleh, anjing sekalipun dihitung baik. Paham? Oh. Walaya dulu dan tidak boleh apa arrafu membaca rofa. Membaca rofa muntaliqah ini menjadi muntolakoni, yang itu nggak boleh. Kenapa? Nanti Zaid disifati dengan nakirah, nggak boleh. Maka yang isim nakirah ditaglibkan ngikutin ma'rifat. Zakara menyebutkan pada ini keterangan siapa Al-Andalusi, Imam Al-Andalusi. Imam Alfiyah bin Malik inilah kan Al-Andalusi. Fi Sarhil Mufassal, dalam kitab Sarhul Mufassal intaha. Au nakirotan, atau itu berupa isim nakiroh. Udah nggak nambahin ya. Ini 40 menit aja. Ya mau ini saya lah siap-siap. Apa ntar mau ngaji keluar nih. Jadi au nakirotan bimusawihin. Ya, ntar maghrib nggak ngaji ya. Ntar maghrib akan pergi kita. Saya kan ikut tuh. Nah, iya. Ntar tuh tenang gue bagi duit tuh. Order sekarang udah nggak mau. Enggak dibagi lah. Ya kan dulu masih don. Cuman kasih sama wak berapa duit? 100. Wah iya. Ordon bantuin ngomong. Apa waknya bantuin ujian 1,5 juta.
Ya iyalah, gitu. Yang ujian ya dibantuin, supaya yang lain kan anu juga gitu ya. Oke Don, kita nah ya udahlah besok apa 2 dari atas ya. Oke, ini trouble gak nih? Enggak. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.